Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang FR soal P3K ya, khususnya perawat di tahun 2023. Nah, ini banyak yang keluar di tahun 2022. Nah, apa itu? Yaitu adalah etika keperawatan teman-teman ya. Nah, teman-teman yang baru saja tahu dan singgah di channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya perawat teman-teman ya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke TKP ya, tidak berlama-lama teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas soal teman-teman ya, ada baiknya kita akan menjelaskan tentang etika keperawatan teman-teman ya. Nah, apa saja untuk yang etika keperawatan teman-teman ya. Nah, ini ada beneficient, yaitu adalah berbuat baik teman-teman ya. Nah, berbuat baik ini yang bermanfaat, memberikan edukasi. Nah, seperti itu untuk beneficient. Nah, kemudian untuk non maleficent yaitu tidak merugikan, tidak menyakiti ya, kemudian mencegah cedera. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk non maleficent. Kalau non maleficent contohnya yaitu adalah ketika ada seseorang eh, perempuan berusia 76 tahun. Nah, dia mau meminta tolong ya kepada perawat ke kamar mandi karena dia mobilitasnya sangat terbatas dan kemudian untuk perawatnya, membantu dia untuk ke kamar mandi agar mencegah cedera teman-teman ya, dan tidak karena resiko jatuh juga teman-teman ya, seperti itu untuk non maleficient. Kemudian autonomi, klien berhak memutuskan segala sesuatu dalam pemilihan asuhan keperawatan dan menghargai, eee pasien teman-teman ya. Nah, kalau autonomi ini lebih cenderung kepada seumpamanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika, seseorang didiagnosa oleh dokter untuk dilakukan operasi, tapi, dari keluarganya tidak mau untuk dioperasi dan kemudian membawa pulang. Nah, seperti itu ya, karena itu adalah hak klien untuk memutuskan segala sesuatu dalam pemilihan asuhan keperawatan. Nah, kemudian justice, adil, tidak membeda-bedakan. Nah, jadi di sini untuk konteksnya teman-teman ya, untuk justice, yaitu adalah ketika contohnya ya, seumpamanya ada pasien umum dan kemudian ada pasien BPJS. Nah, pada mereka ya datang ke rumah sakit, perawat sebagai perawat ruangan yaitu adalah tugasnya yaitu tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien umum maupun BPJS. Jadi harus sama untuk semua pelayanan teman-teman ya. Nah, kemudian confidentiality ya. Confidentiality yaitu adalah menjaga privasi pasien. Nah, dalam konteks ini teman-teman ya, yaitu adalah ketika pasien ya dan kemudian ada di diagnosis yang menjadi rahasia. Nah, makanya dari pasien itu meminta untuk perawat dan dokter agar tidak memberikan ya informasi tersebut kepada keluarga lain. Nah, itu menjaga privasi pasien atau disebut dengan confidentiality ya, teman-teman ya. Kemudian veracity, kejujuran yaitu adalah menjelaskan hasil dan lain sebagainya. Jadi seumpamanya ada hasil ya, foto ronsen, kemudian ada laboratorium. Nah, kemudian dari perawat sendiri yaitu adalah menjelaskan tentang hasil yang sebenar-benarnya dan tidak mengada-ada teman-teman ya. Kemudian fidelity yaitu adalah menepati janji. Nah, menepati janji di sini konteksnya adalah, nah ketika seumpamanya si klien A meminta untuk perawat pergi ke rumahnya untuk rawat luka. Nah, ketika berjanjian pada pukul 9 ternyata ternyata perawat tidak tepat pukul 9 untuk datang ke rumahnya. Nah, itu tidak menepati janji, yaitu adalah fidelity ya, teman-teman ya. Seharusnya perawat itu menepati janji sesuai dengan kontrak awal, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soalnya teman-teman ya, biar teman-teman lebih paham teman-teman ya. Oke.
Seorang laki-laki berusia 35 tahun sedang dirawat di ruang isolasi terkena HIV. Nah, hasil pengkajian yaitu adalah HIV positif, nyeri menelan, terdapat kandidiasis oral, kondisi pasien hanya diketahui oleh istrinya. Perawat menolak dan menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain. Nah, apakah prinsip etik pada kasus di atas? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Confidentiality, E. Non-maleficiency. Nah, kira-kira apa teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Jadi confidentiality yaitu adalah menjaga privasi pasien termasuk kondisi kesehatannya teman-teman ya. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini kata kuncinya adalah dia seorang laki-laki berusia 35 tahun sedang dirawat di ruang isolasi terkena infeksi HIV. Nah, penyakit ini adalah istilahnya penyakit tabu teman-teman ya. Nah, kemudian dari hasil pengkajian HIV-nya ternyata positif. Nah, kemudian nyeri menelan, terdapat kandidiasis ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari HIV teman-teman ya. Nah, kondisi pasien hanya diketahui oleh istrinya. Nah, kemudian perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain teman-teman ya. Nah, jadi dalam prinsip ini confidentiality yaitu adalah nantinya menjaga privasi pasien agar nantinya tidak mengerti di keluarga yang lain karena ini penyakit tabu teman-teman ya. Nah, kalau dari konteks soalnya yaitu adalah perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga yang lain karena menjadi rahasia dari seorang laki-laki dan istrinya ini teman-teman ya. Oke, sudah paham ya teman-teman ya? Nah, kalau yang lain ini tidak ya teman-teman ya, fidelity ini menepati janji. Nah, ini tidak ada ya di konteks soalnya teman-teman ya. Kemudian veracity, nah veracity ini kejujuran juga tidak ada teman-teman ya. Kemudian autonomi juga tidak ada ya. Nah, autonomi ini seperti pasien berhak memutuskan segala ketentuannya ya. Jadi memutuskan segala sesuatu terutama pemilihan asuhan keperawatan. Nah, kemudian non-maleficiency ini tidak merugikan klien. Nah, di sini tidak ada konteks seperti itu teman-teman ya. Jadi yang benar adalah D teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Shirley didiagnosis oleh dokter CA Mamai stadium 4. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan multites yang banyak, kesimpulannya harus dilakukan kemoterapi. Kemudian suami Nyonya Shirley bingung dan mau diskusi sebentar dengan keluarga yang lain yang ada di luar ruangan. Setelah beberapa menit, suami Nyonya Shirley kembali datang ke dokter dan memberitahu bahwa keluarga tidak setuju untuk dikemoterapi dan dibawa pulang saja karena takut dengan kemoterapi. Nah, dari soal di atas termasuk prinsip etik apa? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Confidentiality, E. Non-maleficiency. Nah, kira-kira apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya gampang sekali teman-teman ya. C. Autonomi. Nah, jadi autonomi ini yaitu adalah memutuskan segala sesuatunya, terutama pemilihan asuhan yang itu merupakan autonomi dari pasien itu sendiri atau keluarganya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari soalnya kita bacakan lagi ya teman-teman ya. Nyonya Shirley didiagnosis oleh dokter CAMMI stadium 4 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan multites yang banyak, kesimpulannya harus dilakukan kemoterapi. Nah, ini sumber masalahnya ya teman-teman ya. Jadi harus dilakukan kemoterapi. Kemudian suami Nyonya Shirley bingung dan mau diskusi sebentar dengan keluarga yang lain yang ada di luar ruangan.
Setelah beberapa menit, suami Nyonya Sally kembali datang dan ke dokter dan memberitahukan bahwa keluarga tidak setuju di kemoterapi dan dibawa pulang saja karena takut dengan kemoterapi, teman-teman. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi keluarga pasien maupun dari pasien itu berhak memutuskan segala sesuatunya, terutama untuk pemilihan keputusan teman-teman ya. Nah, ini kan disuruh kemoterapi karena CA mamanya sudah stadium 4, tapi dari keluarga tidak mau. Nah, makanya dari prinsip tersebut kita harus menghargai dan menghormati hak klien teman-teman ya. Oke, jelas sekali teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Tuan William menderita penyakit diabetes dan pneumonia. Sudah beberapa hari opname dengan afiksi berat. Kemudian keluarga mau membawa pulang saja karena takut lama-lama kalau di rumah sakit nanti malah meninggal. Kemudian perawat mencegahnya dan memberikan penjelasan terkait dengan kondisi pasien, tujuannya agar keluarga pasien paham dengan kondisi pasiennya. Apa prinsip etik yang dilakukan perawat pada soal tersebut? A. Fidelity. B. Veracity. C. Autonomy. D. Confidentiality. E. Beneficence. Nah, kira-kira apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik teman-teman untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah E teman-teman ya. Beneficence. Nah, kenapa kok beneficence teman-teman ya? Coba kita kaji kepada soalnya teman-teman ya. Nah, ini Tuan William menderita penyakit diabetes dan pneumonia sudah beberapa hari opname dengan afiksi berat. Nah, ini masalahnya ya, afiksi berat. Kemudian keluarga mau membawa pulang saja karena takut lama-lama kalau di rumah sakit nanti malah meninggal. Nah, ini bisa autonomi teman-teman ya. Nah, kalau ini bisa autonomi ya, karena membawa pulang saja karena takut nanti malah meninggal teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian perawat mencegahnya dan memberikan penjelasan terkait dengan kondisi pasien, tujuannya agar keluarga pasien paham dengan kondisinya pasien teman-teman ya. Nah, ini karena prinsip etiknya itu adalah beneficent, yaitu berbuat baik dan bermanfaat bagi pasien dan keluarga. Karena dia menjelaskan ya, dia afiksi berat dan perlu penanganan yang lebih komprehensif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini menjelaskan terkait dengan kondisi pasien. Nah, tujuannya agar keluarga pasien paham dengan kondisinya pasien. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, kata kuncinya, nah apa prinsip etik yang dilakukan perawat? Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kan sudah jelas ya, prinsip etik yang dilakukan perawat. Nah, ini kemudian perawat mencegahnya dan memberikan penjelasan terkait dan kondisi pasien, tujuannya agar keluarga pasien paham dengan kondisi pasien ya. Jadi bukan autonomi ya. Karena di sini prinsip etik yang dilakukan perawat. Nah, ini perawat sudah jelaskan pada soalnya mencegahnya dan memberikan penjelasan terkait dengan soalnya teman-teman ya. Jadi sangat jelas sekali teman-teman ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat di RSJ Sukadamai mau melakukan TAK dengan pasien pada pukul 7 pagi. Sehari sebelumnya sudah diberitahu dahulu kepada pasien akan adanya TAK. Ketika pukul 7, pasien sudah menunggu perawat yang akan melakukan TAK. Ternyata perawatnya tidak kunjung datang, sehingga pasien-pasien sangat kecewa dengan perawat. Nah, prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat? A. Fidelity. B. Veracity. C. Autonomy. D. Confidentiality. E. Beneficence. Nah, kira-kira apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir teman-teman ya. Jawabannya adalah A teman-teman ya, menepati janji. Nah, kalau menepati janji kan sudah jelas teman-teman ya di sini ya. Nah,
Seorang perawat di RSJ Sukadamai mau melakukan TAK dengan pasien pada pukul 7 pagi. Nah, sehari sebelumnya sudah diberitahu dahulu kepada pasien akan adanya TAK. Nah, jadi sudah janjian ya jam 7 pagi akan ada TAK ya. Nah, kemudian ketika pukul 7 pasien sudah menunggu perawat yang akan melakukan TAK. Ternyata perawat tidak kunjung datang sehingga pasien-pasien sangat kecewa dengan perawat. Jadi sudah jelas teman-teman ya, tidak menepati janji seorang perawat di RSJ Sukadamai tersebut pada konteks soalnya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat melihat pasien Tuan B berumur 76 tahun di RSJ Ruang Anggrek mengantuk berat karena habis minum obat psikiatri setelah jam makan malam. Kemudian perawat membiarkan saja karena perawat menilai nanti akan tidur sendiri di tempat tidur. Prinsip etik apakah yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Fidelity. B. Veracity. C. Autonomy. D. Confidentiality. E. Non-maleficiency. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya, non-maleficiency. Nah, kenapa non-maleficiency teman-teman ya? Nah, kalau pengertian dari non-maleficiency yaitu adalah mencegah cedera ya, kemudian tidak menyakiti atau menambah luka baru bagi pasien. Nah, tidak merugikan juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari konteks soalnya di sini teman-teman ya. Nah, ini seorang perawat melihat pasien Tuan B ya berumur 76 tahun. Nah, 76 tahun ini berarti sudah lansia teman-teman ya. Di RSJ Ruang Pura Anggrek. Mengantuk berat karena habis minum obat psikiatri setelah jam makan malam. Nah, ngantuk berat ini ya, berarti kan dia sangat mengantuk, otomatis dia beresiko nanti akan jatuh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena memang untuk obat psikiatri itu efeknya memang nanti akan dia tidur ya, dia akan mengantuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian perawat membiarkan saja karena perawat menilai nanti akan tidur sendiri di tempat tidur. Nah, ini ya berarti kuncinya teman-teman ya. Jadi perawat membiarkan saja ya, karena perawat menilai nanti akan tidur sendiri di tempat tidur. Padahal dia mengantuk berat dan berumur 76 tahun. Nah, dia resiko jatuh ya. Nah, nanti kalau seumpamanya dia sudah ngantuk berat kemudian jatuh, nanti yang disalahkan ke perawat teman-teman ya. Jadi dia termasuk non-maleficiency karena dia tidak mencegah cedera teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau fidelity tidak ya, menepati janji, veracity kejujuran. Kemudian autonomi juga tidak ya, karena di konteks soalnya tidak ada tentang dia memilih sebagai hak pasien. Kemudian confidentiality juga tidak ada ya, karena tidak menjaga rahasia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Laura berusia 60 tahun merupakan salah satu lansia yang tinggal di panti. Dia memiliki keluhan inkontinensia ya, urin. Saat perawat sedang melakukan perawatan pada genitalia pasien tersebut, perawat lupa menutup gorden jendela. Jadi, salah satu pasien lansia lainnya melihat tindakan yang dilakukan perawat tersebut. Aspek etik keperawatan yang dilakukan oleh perawat: A. Non-maleficiency. B. Confidentiality. C. Justice. D. Autonomy. Nah, kira-kira apa teman-teman? Jawabannya adalah, oh ini ada fidelity teman-teman ya, maaf ya. Nah, jawabannya adalah B teman-teman ya. Confidentiality teman-teman ya. Jadi pengertian dari confidentiality adalah menjaga privasi pasien termasuk kesehatannya maupun badannya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah
Pada soalnya coba kita bacakan ya. Nyonya Laura berusia 60 tahun merupakan salah satu lansia yang tinggal di panti. Dia memiliki keluhan inkontinensia urin ya. Nah, saat perawat sedang melakukan perawatan genitelia, nah perawat lupa menutup gorden jendela. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Jadi salah satu pasien lansia lainnya melihat tindakan yang dilakukan perawat tersebut. Nah, jadi tidak menjaga privasi pasien atau menjaga rahasia pasien teman-teman ya. Seperti itu ya untuk pengertian dari confidentiality teman-teman ya. Oke, jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Diva berumur 56 tahun di ruangan tulip membawa handuk ingin mandi. Dia tengah mencari keluarganya agar dia membantu untuk mengantar mandi. Di saat itu ada seorang perawat melihat Nyonya Diva. Dia berpura-pura tidak tahu karena Nyonya Diva sangatlah bau, jadi perawat enggan membantunya. Dia lebih memilih mau membantu mengantarkan mandi kepada pasien sebelahnya, Nyonya Irene, yang tidak bau seperti Nyonya Diva. Dari soal tersebut, prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat? A. Non-maleficiency. B. Confidentiality. C. Justice. D. Autonomy. E. Fidelity. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C teman-teman ya, justice. Nah, coba kita bedah ya di soalnya teman-teman ya. Nah, ini Nyonya Diva berumur 56 tahun di ruangan tulip membawa handuk ingin mandi. Dia tengah mencari keluarganya agar dia membantu untuk mengantarkan mandi. Nah, di saat itu ada seorang perawat melihat Nyonya Diva, dia berpura-pura tidak tahu karena Nyonya Diva sangatlah bau, jadi perawat enggan membantunya. Dia lebih memilih mau membantu mengantarkan mandi kepada pasien sebelahnya, yaitu adalah Nyonya Irene yang tidak bau seperti Nyonya Diva. Nah, ini jelas adalah tidak adil teman-teman ya, karena dia bau. Padahal kalau dari justice yaitu harus menempatkan pada sesuatunya atau keadilan ya, sama-sama harus melayani dengan sepenuh hati dan tidak membeda-bedakan teman-teman ya. Nah, ini jelas di sini dia lebih memilih Nyonya Irene yang tidak bau. Nah, padahal seperti itu jelas salah ya, karena sebagai pelayan masyarakat, perawat seharusnya menerapkan prinsip justice, yaitu adalah tidak membeda-bedakan kepada pasien teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas yaitu adalah justice teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya A berobat dengan Nyonya A ya berobat di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Ini dengannya tidak ini teman-teman ya. Nah, ini tidak. Diantar keluarga, mertua dan suaminya ke dokter spesialis. Setelah dilakukan pemeriksaan dan uji laboratorium, ternyata Nyonya A mempunyai penyakit autoimun. Perawat mengetahui apa yang dialami oleh Nyonya A di saat perawat keluar ruangan. Perawat didesak oleh keluarga mertua pasien agar memberitahu penyakit yang diderita. Kemudian perawat menjelaskannya, tetapi sebelumnya perawat sudah berjanji ke pasien dan suaminya tidak memberi tahu ke keluarga mertuanya. Prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Non-maleficiency. B. Confidentiality. C. Justice. D. Autonomy. E. Fidelity teman-teman ya. Nah, ini agak menjebak teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya, fidelity ya, menepati janji. Nah, jadi kita coba bedah satu-satu di soalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga paham. Nah, Nyonya A berobat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dia diantar keluarga mertua dan suaminya ke dokter spesialis. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ya,
Dan uji laboratorium ternyata Nyonya A mempunyai penyakit autoimun. Nah, ini berarti kekebalan tubuhnya berkurang teman-teman ya. Perawat mengetahui apa yang dialami oleh Nyonya A di saat perawat keluar ruangan. Perawat didesak oleh keluarga mertua pasien agar memberitahu penyakit yang dideritanya. Nah, kemudian perawat menjelaskannya, tetapi sebelumnya perawat sudah berjanji ke pasien dan suaminya tidak memberitahu ke keluarga mertuanya. Nah, sebenarnya dia tidak menepati janji ya, dan dia menjelaskan ke keluarga mertuanya teman-teman ya. Nah, dia menjelaskannya ketika didesak oleh keluarga mertua. Lah itu penyakit apa? Nah, kemudian perawat menjelaskannya. Tetapi sebelumnya perawat sudah berjanji ke pasien dan suaminya tidak memberitahu keluarga mertuanya. Jadi, dari soal di sini yaitu adalah perawat ini melanggar prinsip etik yaitu fidelity, yaitu tidak menepati janji. Karena sebelumnya sudah berjanji tidak akan memberitahukan kepada keluarga mertuanya, teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas ya, teman-teman ya, fidelity teman-teman ya atau fidelity. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Mawar melakukan pemeriksaan rutin untuk kontrol kandungan yang sudah berumur 9 bulan. Karena waktu dari lahiran sudah semakin dekat. Ketika sudah tiba di ruangan obgyn, disarankan oleh dokter untuk SC atau section cesarea ya atau SC ya. Karena sudah ada bekas SC pada anak pertama. Kemudian pada saat dilakukan operasi SC, ternyata perawat lupa untuk memberikan persetujuan tindakan operasi. Nah, prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Non-maleficence. B. Confidentiality. C. Justice. D. Autonomy. E. Fidelity, teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Jawabannya adalah tidak ada teman-teman ya. Nah, ini jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. D ya. Nah, jadi D ini yaitu adalah autonomi. Nah, seharusnya sebelum tindakan operasi yaitu adalah dilakukan persetujuan ya, mengisi lembar persetujuan tindakan untuk operasi. Nah, jadi seperti ini prinsip etik yang dilanggar oleh perawat yaitu adalah autonomi. Seharusnya dia memberikan persetujuan dulu ya, mau di SC apa tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sudah terlanjur, sudah dilakukan operasi, baru dilakukan persetujuan tindakan. Nah, ini juga tidak boleh teman-teman ya. Karena kalau ada apa-apa bisa dituntut ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Dini rawat inap di ruangan tulip di salah satu rumah sakit. Setelah pemeriksaan laboratorium dan foto rongsen, dijelaskan oleh perawat tentang kesimpulan sesuai dengan hasil yang sebenarnya dan tidak mengada-ada. Perawat menerapkan prinsip etik apa? A. Fidelity. B. Veracity. C. Autonomy. D. Confidentiality. Atau E. Non-maleficency. Nah, kira-kira apa teman-teman? Gampang banget ya, jawabannya adalah B teman-teman ya, veracity, kejujuran ya. Jadi perawat menyimpulkan ya, yang sesuai dengan penjelasan dari dokter. Nah, dengan hasil yang sebenarnya dan tidak mengada-ada. Itu adalah prinsip etik veracity atau kejujuran teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.